Keluarga, terutama orang tua sebagai lingkungan terdekat anak, seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Namun mirisnya akhir-akhir ini banyak anak harus terenggut nyawanya akibat perbuatan orang tua kandungnya sendiri. Lalu mengapa kasus seperti ini terus terjadi bahkan menunjukkan tren yang meningkat? Dan apa langkah dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Kita akan bahas bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariati. Bu Ai, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mbak Ayu. Baik, Bu Ai, apa penyebab utama maraknya kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan domestik? Bahkan di beberapa kasus belakangan dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Ya, saya ingin menyampaikan ya bahwa dalam 2 tahun terakhir anak korban kekerasan, terutama kekerasan fisik dan psikis ya, termasuk di dalam keluarga itu dilakukan oleh orang terdekat dan salah satunya adalah ayah kandung. Hari ini kita terkonfirmasi ya dengan peristiwa itu. Ini tentu sungguh peristiwa yang memilukan ya, sekaligus kita harus melakukan refleksi ulang atas adanya gap terhadap pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua. Mungkin hari ini kita juga menyadari bahwa pengasuhan itu masih banyak variasi-variasi yang mungkin adaptasi setiap keluarga itu agak sending delay gitu ya. Karena tidak semua memiliki kecakapan, tidak semua memiliki akses, bahkan tidak semua memiliki daya juang gitu ya untuk mendapatkan edukasi itu. Yang ada ya hanya given ya sesuatu yang mungkin turun-temurun dari orang tua, mungkin kecakapan segitu-gitunya yang tanpa dikembangkan dan lain-lain. KPAI menaruh 2 perhatian besar terhadap kasus yang tadi diulas oleh CNN TV. Pertama, pengasuhan positif melekat pada kedua orang tua, ya, bukan hanya ibu, bukan hanya ayah, tetapi keduanya juga keluarga serta lingkungan sekitarnya. Yang harus dilakukan langkah-langkah perbaikan lebih optimal adalah ketika anak berada dalam konflik kedua orang tua. Ini yang sesungguhnya masih belum terjangkau oleh aturan, ya. Nanti kita bicara di hilir. Karena apa? 3 hal yang menjadi sumber utama peristiwa perceraian misalnya atau gonjang-ganjing orang tua di pengadilan. Yang pertama adalah situasi adanya konflik yang tidak berkesudahan atau kesulitan mencari jalan keluar. Ini tentu berdampak secara sosiologis terhadap anak. Yang kedua, kerap persoalan ekonomi yang menjadi trigger, ya, di mana persoalan ekonomi ini tidak mampu adanya ketahanan mental, ketahanan jiwa dan lain-lain sehingga jalan keluar, pelampiasan, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang itu kemudian terhadap anak gitu ya, jalan keluar instannya. Yang ketiga biasanya terjadi persoalan adanya orang ketiga ya, feel atau will yang kerap terjadi dan ini sulit gitu biasanya dihadapi sebelum terjadi misalnya mediasi dan lain sebagainya, maka itu juga sama terlampiaskannya kepada orang yang ada di dalam keluarga dan yang paling rentan adalah anak. Nah, situasi ini tentu harus menjadi sebuah sorotan kritis manakala anak-anak ini masih ditempatkan sebagai objek di dalam keluarga. Kenapa saya katakan demikian? Karena ditempatkan menjadi objek ini dianggap sebagai pelengkap itu tanpa ada misalnya langkah-langkah berpikir 1000 kali untuk ribut itu misalnya ya bertengkar tidak melihat ada anak atau tidak mereka lakukan atau misalnya ada hal-hal keputusan besar pun tanpa melibatkan anak. Nah ini lagi yang saya kira masih menjadi sebuah iklim patriarkis terhadap anak sehingga anak itu hanya dipandang ya ikut-ikutan saja, bukan sebagai subjek atas haknya yang mestinya ya menjadi bagian penting jika penyelesaian masalah dan persoalan-persoalan di dalam pengasuhan itu anak pun harus didengar pendapat dan apa yang dia pikirkan. Begitu Mbak Ayu. Baik Bu Ai, ada 3 faktor utama paling tidak yang telah disebutkan yaitu konflik atau perselisihan, kemudian ada finansial dan juga orang ketiga. Kemudian dengan faktor-faktor seperti ini, KPAI sebagai lembaga resmi untuk bisa melindungi anak-anak di seluruh Indonesia, apa langkah yang bisa dilakukan? Kami melakukan evaluasi dan monitoring ya terhadap peristiwa yang ada outputnya secara fatal. Ini memang menjadi wilayah pidana. Pertama, misalnya ketika konflik KDRT ya di dalam rumah tangga yang sudah sampai terlihat kasat mata yang sudah dilaporkan, saya kira ini
sesungguhnya fenomena gunung es, banyak konflik rumah tangga yang tidak terlaporkan, banyak juga konflik yang bukan hanya fisik tapi juga psikis misalnya, tetapi bagi yang sudah betul-betul bisa ditemukan kenali bahkan terlaporkan, maka ada perlindungan bagi anak-anak yang ada di dalam keluarga itu. Ini yang sekali lagi belum terintegrasi secara penuh baik di wilayah kepolisian maupun di wilayah pendampingan. Oleh sebab itu kami mengharapkan ada sebuah klausul khusus mengenai ini. Ya, kami coba identifikasi apakah peraturan kepala kepolisian, misalnya Perkap, ataukah ada sistem SOP atau mekanisme baru ya melengkapi. Karena kalau di Undang-Undang KDRT sesungguhnya mau itu sifatnya SOP maupun mekanisme itu sudah ada gitu ya. Karena selalu terintegrasi antara pendampingan maupun dengan pelindungan di aspek hukum, yaitu adanya terintegrasinya sisi kerentanan lingkup lain setelah terjadi misalnya KDRT. Nah ini saya yang kedua tentu KPAI terus melakukan langkah-langkah monitoring dan peningkatan kualitas pengasuhan itu sendiri melibatkan aspek masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, bukan hanya kepentingan dari dua orang atau orang tua yang memiliki skill ya edukasi terkait pengasuhan positif yang pembelajarannya long term, itu seumur hidup kita harus belajar menggali potensi apa tantangan terkini, apa yang menjadi persoalan anak-anak kita, persoalan di dalam keluarga itu tidak bisa dibatasi hari ini mungkin hanya soal ekonomi, besok lusa ternyata sudah digitalisasi, besok lusa lagi ternyata anak-anak sudah misalnya memiliki sikap-sikap yang mungkin dianggap kenakalan remaja dan lain sebagainya. Saya bilang ini memang long term. Tetapi peningkatan ini di dalam dua hal, tentu KPAI akan lakukan secara terukur ya. Baik misalnya masuk di dalam konteks tadi advokasi terkait peningkatan kualitas ketika sudah masuk ranah pidana, aspek aparat penegak hukum maupun pendampingan. Karena pendampingan itu dilakukan oleh banyak pihak. Okay. Ada P2 TP2 atau PPD ya, ada rehabilitasi sosial misalnya oleh pendamping sosial, sakti peksos maupun juga ada paralegal, advokat dan sebagainya yang memang menjadi unit pelaksana teknis terhadap peristiwa KDRT yang terlaporkan, Mbak Ayu. Baik, Bu Ai, tadi Anda juga menyebutkan salah satu masalahnya adalah karena masih banyaknya orang tua yang belum teredukasi dengan baik mengenai pola pengasuhan yang positif. Lalu langkah preventif yang bisa diberikan oleh KPAI seperti apa? Kami memberi rekomendasi aktif ya setiap tahun, setiap per 6 bulan kepada seluruh kementerian yang menjadi leading sektor pengasuhan. Yang pertama tentu temuan kami di tahun 2020 ada 67% keluarga yang belum teredukasi karena pengakuannya mengapa belum teredukasi karena tidak tahu harus meminta edukasi kemana. Dan mereka mengakui sisanya yang 32% melakukan edukasi dari media sosial. Nah ini kan sungguh disayangkan. Sementara kita mengetahui sejak 2019 sampai 2024, ya RPJMN sudah menekankan pentingnya pengasuhan positif, baik itu dititipkan pada lintas kementerian lembaga, peningkatan misalnya penyelenggara perkawinan, urgensinya hari ini revitalisasi KUA misalnya itu sudah pada bagaimana peningkatan mereka sebelum menjadi misalnya calon pengantin ya, bahkan bimbingan usia remaja dan bahkan usia perkawinan 5 tahun dan setelahnya itu juga terus mendapatkan edukasi bahkan di tingkat kecamatan kalau kita melihat struktur hierarkika di Kementerian Agama. Kemudian juga dititipkan di BKKBN, misalnya bagaimana program-program stunting itu bukan hanya pendekatannya dari aspek kesehatan, tetapi juga dari pengasuhan, tetapi juga dari kesehatan reproduksi misalnya. Nah ini yang sekali lagi menunjukkan pentingnya ada identifikasi rekomendasi yang kami keluarkan dari lembaga Komisi Perlindungan Anak untuk segera dilakukan langkah-langkah efektivitas pada penyelenggaraan. Ini yang terus kami lakukan, Mbak. Ya. Harus ada edukasi yang masif dan juga struktural dari pemerintah maupun juga masyarakat tentang pentingnya pengasuhan yang positif sehingga nantinya tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak atau paling tidak bisa ditekan angkanya di tahun depan. Terima kasih atas informasinya. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bu Ai Mariati telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Ibu. Selamat sore Mbak Ayu, terima kasih.